Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih seputar investasi dan juga perencanaan keuangan. Jadi kali ini Pak B akan sharing tentang hindari 7 kesalahan finansial jika Anda ingin kaya. Oke, tapi sebelumnya tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, serap ilmunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share, serta tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi seputar konten-konten Pak B tentang perencanaan keuangan agar keuangan kita menjadi baik dan menjadi orang yang sejahtera. Oke, hindari 7 kesalahan finansial ini agar Anda kaya. Yang pertama adalah menghabiskan uang lebih banyak daripada yang diperoleh, atau bahasa familiar adalah besar pasak daripada tiang, atau pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Jadi pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Kalau gini saja ada impas atau kosong-kosong, pengeluaran sama dengan pendapatan. Kalau pengeluarannya lebih rendah, pendapatan ada sisa. Ini yang diinginkan kan yang seperti itu. Nanti sisanya ini digunakan untuk ditabung, investasi untuk masa depan, kan seperti itu. Jadi menghabiskan uang lebih banyak daripada yang diperoleh itu harus dihindari. Karena apa? Berapapun penghasilannya, berapapun lama bekerjanya, itu tidak akan pernah menjadikan nasibnya berubah. Karena apa? Karena keuangannya selalu kurang. Bahkan kekurangannya digunakan mungkin utang, nanti gaji selanjutnya atau penghasilan selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang sebelumnya, terus menerus seperti itu. Jadi itu adalah jebakan finansial yang sangat berbahaya. Mungkin menuruti gengsi, menuruti zaman sekarang, dunia pamer untuk mengisi IG, mengisi Facebook, mengisi Twitter dan sebagainya, dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan terkait dengan masalah keuangan, sehingga ketika dihitung di total ternyata pengeluaran jauh lebih besar daripada pendapatan. Itu dihindari. Yang kedua adalah membeli hal-hal yang tidak perlu. Kalau gadget atau HP sudah punya 1 atau 2 untuk bisnis dan untuk bekerja, ya sudah. Kalau punya ada HP keperluan terbaru, kalau tidak mampu jangan. Kalaupun ya kan buat apa? Karena sebenarnya tidak perlu, karena perlunya kita hanya itu. Kalau hanya untuk gaya-gayaan, untuk gengsi, gak usah. Karena itu nanti akan membebani keuangan kita. Apalagi belinya menggunakan utang, bisa kartu kredit, bisa hutang di suatu tempat. Itu kan akan sangat berbahaya untuk masalah keuangan dalam jangka panjang. Jadi itu hal-hal yang perlu dihindari. Yang ketiga, tidak menghadapi situasi keuangan yang naik turun atau tidak siap menghadapi keuangan yang naik turun. Kan bisa naik turun toh, misalnya saat ini juga, misalnya saat ini ada corona, itu kan keuangannya kan bagi yang pembisnis turun karena penjualannya berkurang, atau nanti malah naik hari ini, kan seperti itu. Naik turun itu harus naik turun itu harus disiapkan. Dengan apa? Dengan membagi gaji atau penghasilan menjadi beberapa pos. Yang pertama seperti biasa adalah disisihkan untuk tabung atau investasi, untuk operasional, untuk dana darurat, untuk sosial investasi sedekah, dan juga untuk jalan-jalan misalnya, untuk kesenangan kita. Itu yang penting, tiap seperti itu. Makanya kalau untuk jalan-jalan nggak boleh dengan budget yang sudah ditentukan. Misalnya 10%, ya 10% itu. Misalnya gajinya 4 juta, sebelumnya berapa? 400.000 ya, satu bulan hanya punya budget jalan-jalan 400.000. Tidak yang lain. Oke. Yang keempat adalah tidak memiliki rencana keuangan. Nah, jadi tidak ada rencana jangka pendek. Jangka pendek itu kehidupan saat ini sampai setahun ke depan, itu jangka pendek. Makan, minum, sebagainya itu jangka pendek. Yang kedua adalah jangka menengah, 2 tahun sampai sekitar 5 tahun, jangka menengah. Apakah dalam jangka menengah itu akan ada hutang, atau akan ada punya
rencana keuangan yang lain itu perlu diperhatikan. Dan jangka panjang, misalnya beli rumah, beli mobil, bangun bisnis dan sebagainya, itu jangka panjang. Kalau tidak punya itu, peta hidupnya kita itu nggak ada, peta keuangan kita nggak ada. Ya mau pakai peta yang mana kalau nggak punya, kan seperti itu. Itu yang penting, yang perlu dihindari itu, jangan sampai tidak memiliki rencana keuangan. Itu jangan sampai, harus memiliki rencana keuangan. Ditanya, misalnya dalam keluarga, ya dua-duanya saling duduk bareng, ngobrol, merencanakan keuangan masa yang jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Kan seperti itu. Yang kelima, bergantung pada satu aliran pendapatan saja. Misalnya, apalagi misalnya dalam satu keluarga hanya satu yang punya penghasilan. Hanya bergantung itu saja, tanpa ada ide-ide kreatif, inovatif untuk menambah penghasilan. Baik yang ibunya atau yang tidak boleh itu membantu dengan cara berjualan sebagainya untuk menambah income, atau yang tadinya sudah bekerja sampingan lagi, kan seperti itu. Harusnya begitu. Biar apa? Keuangannya itu stabil, sehingga dalam perjalanan waktunya akan stabil. Karena apa? Karena tidak bergantung satu aliran. Kalau nanti aliran satu-satunya itu macet, ya di PHK bisa bubar. Atau yang punya penghasilan itu tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya, bisa bubar. Kenapa? Tidak ada untuk yang lain. Tapi misalnya ada beberapa penghasilan, kalau sini macet ada, sini macet ada. Katakanlah kita tuh harus punya banyak sumber mata air. Ketika mata yang satu macet, yang sini ada, yang sini macet, yang ada. Jadi tetap kehidupannya tetap masih berjalan dengan normal. Oke. Yang keenam adalah tidak berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Tadi jadi pasrah saja. Mau yang pandum bahasa Jawa itu ya. Jadi pasrah saja, begitu aja. Ya oke lah kalau menerima seperti itu terus tetap cukup dan tidak berhutang, itu nggak masalah. Tapi dengan menerima itu tapi pengeluaran semakin banyak, akhirnya berhutang, itu yang jadi bermasalah. Kenapa? Harusnya kan berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Bisa dari jualan online, bisa dari macam-macam pekerjaan, macam banyak. Itu sebenarnya banyak sekali rezeki. Tapi apakah kita mau atau tidak, gengsi atau tidak, malu atau tidak, itu saja pertanyakan di situ itu. Jadi kalau misalnya kita nggak gengsi dan nggak malu, yakinlah rezeki itu ada di mana-mana. Rezeki nggak ada hanya gaji. Rezeki itu semuanya dari hasil, semuanya itu kan rezeki. Jadi hal-hal seperti itu untuk keuangan yang lebih baik. Yang ketujuh adalah memprioritaskan penghasilan uang dibanding menyimpannya. Jadi yang dilihat itu adalah penghasilan uang, tapi nggak menyimpan. Kan sudah berkali berkali ada 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan menghasilkan, yang kedua adalah kemampuan mengumpulkan, yang ketiga kemampuan menumbuhkan. Jangan sampai cuma yang satu saja. Yang kemampuan menghasilkan aja yang dibesar-besarkan, tapi nggak pernah dibarengi dengan kemampuan mengumpulkan uang. Apalagi kemampuan menumbuhkan uang untuk masa depan yang lebih sejahtera. Ketika beliau sudah nggak bekerja, sudah pensiun, sudah tidak punya pendapatan, maka kalau pada saat aktif itu kita mengumpulkan uang dengan baik, yakinlah pensiunnya tetap sehat, sejahtera, dan bahagia. Karena apa? Dari awal untuk mempertahankan kehidupan yang baik. Yang berat adalah berkomitmen, memulai. Jangka panjangnya yang berat. Berat sekali memulainya, apalagi dalam jangka yang panjang. Oke, wujudkan kehidupan sejahtera dengan manajemen keuangan yang benar. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Karena dengan like, subscribe, dan komen Anda, Abi akan semakin semangat, Abi akan semakin sharing dengan konten yang positif lainnya, dan channel ini semoga semakin berkembang, kebermanfaatnya bisa dinikmati banyak orang. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa, see you next time.